Mohon mangga. Kalau buka heula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Hidayah yang sama-sama mengharap ridho Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali, diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan juga tidak lupa hidayah agar bisa terus istiqomah, karena memang luar biasa istiqomah ini yang menjadi kunci agar amalan-amalan kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan terus mengalir pahalanya, walaupun nanti Amin. pada beberapa saat kalau kita tidak bisa menunaikan, tapi karena kita istiqomah, saat kita tidak bisa menunaikan ternyata dicatat sebagai pahala juga. Pada malam hari ini, insya Allah materi yang akan disampaikan adalah tentang ulumul Quran, dan pemateri alhamdulillah sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Daji MPD. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah bisa hadir. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa untuk menuntut ilmu, ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan karuniakanlah kami kepahaman. Untuk menghemat waktu, ya, sambil sini sudah alhamdulillah sudah 13 partisipan. Silakan Bapak Ibu para hadirin untuk bisa menyiapkan catatan, boleh kalau mau dicatat. Ini materinya juga nanti sudah saya siapkan dalam bentuk PDF nanti, ya. Mangga kita persilahkan kepada Ustadz Haji Daji untuk memulai kajiannya. Mangga Pak Ustadz, tafadhol. Ya. Atur nuhun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali meskipun mungkin jaraknya berjauhan, tetapi insya Allah hati kita tetap menyatu, ya, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan majelis ini adalah majelis yang akan menghantarkan kita semua untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan segala pengorbanan kita, pengorbanan waktu, kemudian ya kalau Pak Ustadz Lukman sering menyampaikan pengorbanan kota juga, mudah-mudahan ini menjadi investasi kita, ya. Amin. Untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah apa yang kita korbankan ini tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang Al-Quran merupakan mukjizat terbesar, ya, yang keagungannya itu kita saksikan sampai hari ini,
dan insya Allah akan terus disaksikan sepanjang zaman. Yang sudah bahas pada pertemuan sebelumnya adalah begitu luar biasa ya balagoh nilai sastra dari Al-Quran ini, sehingga baru mendengarkan saja ya maka orang akan tersentuh ya. Kalau tentu ini kalau hatinya sehat ya. Kalau hatinya sakit ya tidak akan bisa tersentuh. Dan mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang yang memiliki hati yang sehat, qalbun salim, sehingga ketika kita membaca atau ketika kita mendengar Al-Quran, kita merasa tersentuh ya, dan terenyuh ya, dan kita merasa rindu untuk senantiasa berada dalam Al-Quran ini, atau kita senantiasa membaca, mengkaji, mempelajari sampai kita mengamalkan Al-Quran ini. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pertemuan ini insya Allah akan kita lanjutkan sedikit lagi tentang kemukjizatan Al-Quran, dan ini ditinjau dari segi ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang memotivasi kita untuk senantiasa mengkaji ya, mengkaji alam semesta ini. Di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kami perlihatkan, kata Allah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah ya, yaitu fil afaq, di seluruh penjuru ya. Jadi di seluruh penjuru alam semesta Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Ketika kita misalnya piknik ke pantai, di sana ada tanda-tanda kebesaran Allah, lautan yang luas. Ketika kita pergi ke gunung, di sana juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika kita menengadah ke langit, langit yang luas itu adalah tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanapun mata kita dihadapkan, ya kita akan menemukan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya di luar diri kita alam semesta, wa fi anfusihim, kata Allah, dan juga ada tanda-tanda kebesaran Allah pada diri mereka sendiri. Luar biasa ya, keunikan ya yang luar biasa dalam diri kita, yang sebetulnya kita tidak menyadari itu ya. Bagaimana sistem tubuh kita ya sudah diatur oleh Subhanahu wa taala. Jantung kita, paru-paru kita yang tidak pernah berhenti, dan itu tidak dikendalikan oleh kita, tetapi sudah berjalan sesuai dengan sunnah Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an ini adalah hak. Al-Qur'an ini adalah benar. Nah, ini dalam surat Fussilat. Kemudian dalam surat Yunus diperintahkan juga kepada kita, Kuling zuru madza fis samawati wal ard, kata Allah. Perhatikanlah ya. Nazar itu artinya melihat, mengkaji, memikirkan. Apa madza fis samawati wal ard? Semua apa yang ada di langit dan bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, ilmu pengetahuan itu berkembang karena orang melihat dan memikirkan alam semesta, sehingga melahirkan sains, melahirkan hukum-hukum ya. Kita kenal misalnya ada, kalau dalam fisika itu ada hukum Newton, hukum Archimedes, kemudian hukum Kepler. Itu sesungguhnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Cuma biasa orang memberikan nama hukum itu kepada nama penemunya. Sesungguhnya itulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum Newton lahir, aturan alami sudah ada. Sebelum Archimedes lahir, gaya angkat, gaya Archimedes sudah ada. Nah itu. Kemudian kita lihat ya, kemujizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Ya. Yang pertama tentang kesatuan alam. Ya. Di dalam Al-Quran, ya,
surat Al-Anbiya, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal ard. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu, ya, dahulu kanata rotkon, dahulu adalah satu yang padu. Kemudian papatakna huma, kata Allah, kemudian kami pisahkan. Bapak Ibu rahimahullah, ilmu pengetahuan, ya, sekarang sudah membuktikan itu. Dan ilmu pengetahuan baru menemukan fakta ini adalah di abad ke-20. Sedangkan Al-Quran itu sudah berbicara 14 abad yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang membuat aturan itu semua. Jadi dulu, ya, alam semesta ini adalah satu, ya, satu padu. Kemudian kata Allah, papataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Langit dan bumi dulunya menyatu. Kemudian yang kedua, ya, kita pun barangkali, ya, sudah mendengar tentang teori, ya, munculnya alam semesta ini, ya. Dan itu dikaji oleh para ilmuwan, ya, itu di abad ke-20. Bahwa menurut para ilmuwan bahwa alam semesta ini dulunya berasal dari suatu kabut atau debu, ya. Ini melalui suatu penelaahan pemikiran yang cukup mendalam. Dan ternyata Al-Quran itu sudah berbicara lebih dulu. Di dalam surat Al-Fussilat, ya, Allah menyatakan summastawa ilas sama'i wahiya dukhon. Kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada penciptaan langit, ya. Dan langit itu masih merupakan dukhon. Dukhon itu artinya asap atau kabut, ya. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini sudah berbicara lebih dulu, ya, tentang asal-usul, ya, alam semesta ini. Kemudian yang berikutnya, ya, tentang atom, ya, tentang atom. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, orang yang pertama kali, ya, berbicara tentang konsep atom itu adalah Dalton. Dan itu Dalton mengeluarkan teori tentang atom itu sekitar tahun 1802, ya. Dan dia berpendapat bahwa kalau suatu benda itu dipecah, ya, diuraikan, ya, ya, kalau bahasa kita mah disiksik terus, ya, sampai kepada yang sekecil-kecilnya, dan sampai kepada suatu materi atau benda yang tidak bisa dibagi lagi, dan disebut dengan atom. Dari bahasa Yunani itu tidak, tomos itu dibagi. Artinya partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi itu disebut dengan atom. Nah, tetapi teori Dalton ini, ya, tidak sempurna, kemudian disempurnakan oleh Thomson. Bahwa kata Thomson ternyata bahwa atom itu masih punya bagian-bagian yang lebih kecil lagi, yang disebut dengan elektron. Kemudian ada proton. Dan seterusnya berkembang. Dari Thomson, kemudian Rutherford, dan terakhir adalah Niels Bohr, ya. Dan sekarang ditemukan bahwa atom itu ternyata bukan partikel yang terkecil, karena dalam atom sendiri masih ada bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Apakah itu elektron, proton, ya. Bahkan di dalam atom, ya, dia tidak hanya bersifat materi, tetapi juga dia memiliki gelombang, punya energi. Dan ini ternyata sudah ada dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Allah menyatakan dalam surat Yunus, wa ma ya'jubu ar-rabbika min misqali dzarrah. Tidak luput dari pengetahuan Tuhan biarpun sebesar jarroh. Nah, jarroh ini adalah atom, yaitu bagian yang dianggap paling kecil. Ya, itu. Jadi dianggap bagian yang sangat kecil. Gitu. Nah, fil ardi wala fis sama, di langit dan di bumi. Di ayat ini, ya,
Allah menguraikan lagi, wala asgoro min zalik, dan tidak juga yang lebih kecil dari itu. Artinya bahwa ada yang lebih kecil ya daripada zarah itu. Dan ternyata terbukti sekarang bahwa ternyata atom bukan partikel yang terkecil, karena atom itu masih tersusun ya dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ini di antara sekian ya saja ini sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini adalah betul-betul mukjizat yang sangat menakjubkan. Kemudian Al-Quran di dalam surat Al-An'am ayat 125 ya, Allah menjelaskan, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yasroh sodrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, ya, niscaya dia akan melapangkan dadanya ya untuk memeluk Islam. Dan sebaliknya kata Allah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu doyikon harajan. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Ka'annama yas'adu bis sama. Nah ini. Sempitnya dada orang yang Allah sesatkan itu ka'annama yas'adu bis sama. Seolah-olah dia sedang mendaki atau naik ke langit. Nah, jadi ini suatu perumpamaan. Jadi di ayat ini tersirat bahwa seandainya orang ya, melakukan perjalanan dari bumi ya ke atas terus, maka dia akan merasakan sesak napas. Ya. Artinya oksigen itu semakin berkurang. Dan ternyata di abad sekarang terbukti bahwa kadar oksigen makin atas itu makin rendah, ya, makin sedikit. Dan orang kalau tidak bawa bekal oksigen dari bawah, ya, itu akan kekurangan oksigen. Dan Allah ya ini sampaikan 14 abad yang lalu, dan ini ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya ya, tentang peluang perjalanan luar angkasa. 14 abad yang lalu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan gambaran bahwa ada potensi manusia termasuk jin ya, untuk melakukan penjelajahan ruang angkasa. Bahkan bukan hanya menjelajah ke atas, tetapi juga ke bawah, ke dalam perut bumi. Dalam surat Ar-Rahman yang insya Allah kita sudah hafal semuanya, ayat 33, Allah berfirman, ya ma'sarul jinni wal ins. Ini stata'tum ang tangfudu min aktoris samawati wal ar. Pangfudu la tangfuduna illa bisultan. Ayat ini adalah ayat tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ma'sarul jinni wal ins. Wahai masyarakat jin dan manusia. Ini stata'tum ang tangfudu min aktoris samawati wal ar. Jika kamu sanggup, kata Allah, menembus langit dan bumi, pangfudu, silahkan tembus. Tapi kata Allah, la tangfudu, kamu tidak akan sanggup menembusnya illa bisultan. Kecuali kamu, kata Allah, harus memiliki sultan. Dan para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan sultan kekuasaan itu artinya memiliki ilmu pengetahuan. Artinya, dengan bekal ilmu pengetahuan, dengan nazarnya itu tadi, maka manusia punya peluang, kemampuan untuk bisa menjelajah ruang angkasa, bahkan menembus lapisan bumi ke bawah, itu dengan ilmunya. Dan sekarang terbukti bahwa manusia bisa melakukan penjelajahan ruang angkasa dan juga bisa menggali ke dalam perut bumi. Ini dengan potensi yang dimiliki oleh manusia. Dan tentunya potensi ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu di antara kemujizatan Al-Quran yang berkaitan dengan
ilmu pengetahuan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Quran ini adalah suatu mukjizat ya, yang bisa kita saksikan ya, dan merupakan sumber hukum kita ya dalam kehidupan ini ya, dan sudah disampaikan ya oleh Bapak Haji Mutarom, ada 2 sumber hukum ya yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita membacanya akan mendapatkan pahala ya, baik itu Al-Quran ya, termasuk juga hadis, karena hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran. Nah, para ulama ya menyusun etika ya, bagaimana ya etika ketika kita membaca Al-Quran ya, agar bacaan Al-Quran kita ini ya menjadi ibadah bagi kita dan juga akan menambah ya pengetahuan, wawasan kepada kita semuanya ya. Nah, yang pertama adalah bahwa ketika seseorang membaca Al-Quran, maka disyaratkan untuk suci ya, baik itu badan ya, pakaian maupun tempat ya, kita membaca Al-Quran ya. Nah, jadi disunahkan ya, dianjurkan kita berwudu terlebih dahulu ya. Meskipun ya tidak semestinya berwudu ya. Jadi berwudu itu adalah sunnah ya. Di dalam Al-Quran ya, Allah menyatakan surat Al-Waqiah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya ya, ini adalah Al-Quran mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang tersimpan yang kokoh. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Nah, ini adalah landasan bahwa Al-Quran ini tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang senantiasa bersuci. Kemudian yang kedua, ya, juga dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran ya, dalam posisi duduk ya, kalau memungkinkan ya. Ini adalah keutamaan dan merupakan penghormatan kita kepada kitab suci kita. Kemudian membaca ta'awudz ya, insya Allah ini juga sudah kita amalkan dan kita sudah terbiasa ya. Allah menyatakan faiza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, kata Allah, fasta'id billah, mohonlah pertolongan kepada Allah minasyaitonir rajim, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian juga dianjurkan membaca basmalah ya, setelah kita istiadah mohon pertolongan kepada Allah. Dan terutama di awal-awal surat ya, kecuali surat At-Taubah ya, yang tidak memiliki basmalah. Dan ini juga sudah kita bahas dulu ketika kajian-kajian sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya ya juga dianjurkan ketika kita membaca Al-Qur'an ya, itu tidak terburu-buru ya. Bisa berhenti sejenak ya. Untuk apa? Untuk mentadaburi Al-Qur'an ya. Kalau menyatakan apala yatadabbarunal Qur'an ya. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Dan insya Allah ini bisa kita amalkan. Kita alhamdulillah ya sudah punya kebiasaan yang baik ya. Kita berdisiplin ya untuk tilawah Al-Quran ya, 1 hari 1 juz ya. Dan tentu ini kita tidak hanya mengejar target saja, tetapi juga ketika kita membaca, kita berusaha untuk senantiasa memahami ayat-ayat yang kita baca. Untuk apa tadi kita berhenti sejenak? Ini ketika sampai pada ayat tentang janji atau pahala, maka kita dianjurkan untuk memohon karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya yang kita baca adalah ayat-ayat surga, maka dianjurkan kita mohon surga pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat ancaman ya, maka kita pun mohon pada Allah agar dijauhkan kita dari ancaman-ancaman itu. Kemudian ketika kita bertemu dengan ayat-ayat tasbih,
kita pun bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Kemudian yang selanjutnya dalam membaca Al-Qur'an adalah itu kita harus tartil, ya, harus tartil. Tartil itu ya kita memberikan hak pada setiap huruf yang kita baca, ya. Tartil itu bisa dikatakan tertib, ya, perlahan-lahan. Ya. Kalau menyatakan waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an ini dengan tartil, ya, dengan perlahan-lahan. Seandainya ya kita membaca terlalu terburu-buru, ya, nah bisa jadi ya kita melakukan kekeliruan. Ya. Nah ini saya berikan beberapa contoh di sini, ya. Misalnya ketika kita membaca surat Al-Kafirun, ya. Bisa terlihat Bapak Ibu sana? Bisa, Ada ya? bisa nggak ya? Bisa Pak, Ya. jelas. Wah, sip, alhamdulillah. Ya. Ya. Nah, ketika kita membaca surat Al-Kafirun misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Coba lihat ayat yang kedua, la a'budu, ya. Panjang ya Pak, 2 harakat ya, Ya. atau minimal 2 harakat ya. Nah, ini kalau kita baca ya pendek, ya, misalnya terburu-buru, kuliah ayyuhal kafirun la a'budu, nah, ini artinya sudah berbeda dan balik, ya. Ya. Misalnya la a'budu ma ta'budun, ya. Itu sudah berlawanan artinya. Nah, ini gara-gara kita terburu-buru membacanya. Jadi artinya berbeda dan bertolak belakang dengan arti yang sesungguhnya. Kalau la a'budu ma ta'budun artinya ya aku tidak menyembah ya Tuhan yang kamu sembah, ya. Karena la di sini adalah la nafi. Tetapi ketika kita baca pendek la a'budu ma ta'budun artinya aku benar-benar ya, menyembah Tuhan yang kamu sembah. Karena kalau la-nya pendek itu taukid, ya, menunjukkan kesungguhan, benar-benar. Nah, kemudian wala antum a'biduna ma a'bud, ya. Dan kamu bukan penyembah ya Tuhan yang aku sembah. Kalau dibaca pendek kebalikannya. Kamu benar-benar menyembah ya Tuhan yang aku sembah. Nah, ini kalau kita keliru ya, salah ya di dalam memberikan hak setiap huruf. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi yang seharusnya dibaca panjang menjadi pendek, artinya salah ya. Atau sebaliknya ya. Nah, misalnya di surat Yasin ya. Di surat Yasin misalnya. Ya, tapi insya Allah ini tidak karena kita sudah terbiasa tidak akan salah ya. Tapi seandainya misalnya kitanya rada malaweng ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. La-nya itu pendek ya. La-nya pendek ya. 1 harakat. Tapi mungkin kita lagi malaweng. Innaka laminal mursalin. Dibacanya la minal mursalin. Itu maknanya salah ya. Kalau innaka laminal mursalin artinya sesungguhnya engkau laminal mursalin, benar-benar termasuk utusan ya. Tapi kalau dibaca innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau bukan utusan. Bukan utusan. Nah, kemudian juga di surat Ad-Duha ya. Nah, barangkali ini yang perlu kita luruskan ya.
wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatardo ya. La-nya dibaca pendek ya. Di sini menunjukkan taukid, benar-benar ya Allah akan memberikan ya karunia kepadamu fatardo dan juga kamu akan ridho. Tapi kalau dibaca wala saufa itu artinya menjadi terbalik ya. Tuhanmu ya tidak akan memberikan. Jadi berlawanan. Ya. Jadi Tuhanmu tidak akan memberikan karunia. Jadi ini artinya berlawanan ya dengan yang dikehendaki oleh ayat ini. Yang betul adalah wala saufa dan benar-benar ya akan yu'tika ya memberikan kepadamu siapa? Rabbuka, yaitu Tuhan. Artinya Allah benar-benar akan memberikan kepadamu wahai Muhammad karunia fatardo dan kamu itu akan ridho. Nah ini contoh-contoh ya kalau kita membacanya terlalu terburu-buru ya, atau tidak teliti kita di dalam membaca. Dan insya Allah yang kita sudah paham semua ya. Kalau kita persoalannya adalah karena kehati-hatian kita saja. Ya. Nah, kemudian menurut riwayat Imam Hafiz ya dalam Al-Quran ini ada yang disebut dengan saktah ya. Saktah itu adalah jeda ya sebentar tanpa mengambil napas. Dan karena kita Al-Quran kita mungkin menggunakan riwayat Imam Hafiz, maka ini harus kita kenali ini ya. Jadi jangan sampai ketika kita membacanya, ketika kita tadarus ya, kita melabrak ya tentang saktah ini. Ya. Nah, itu ada 4 saktah di dalam Al-Quran menurut riwayat Imam Hafiz. Yang pertama di surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ini yang sering dibaca oleh Ustaz Dukman ya ini. Nah, tapi di Al-Kahfi ini kebetulan itu dipotong oleh ayat ya. Bisa kelihatan dulu? Ya, kelihatan. Nah, di sana ya, tercantum Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah, kalau kita berhenti di sana ya mungkin tidak menjadi masalah, tapi ketika diwasol, nah ini harus diberlakukan saktah. Iwaja qayyima. Jadi ada jeda ya tanpa menarik napas. Dan ini hikmahnya ya, hikmahnya mengapa di sini diberlakukan saktah? Karena kalau tanpa saktah maka maknanya akan rancu. Ya. Ya. Iwaja itu bengkok, qayiman itu lurus, ya, lurus. Tapi ketika dipisah maka maknanya itu menjadi bisa dipahami. Ya. Gitu. Jadi Allah itu ya menjadikan Alkitab ini ya yang tidak bengkok, qayiman, tetapi lurus. Nah, itu maknanya. Kemudian di surat Yasin yang insya Allah ya ini sudah familiar dengan kita ya. Surat Yasin ayat ke-53 ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, antara marqadina dengan hadza ini dipisahkan, ada jeda. Dan ini hikmahnya adalah untuk memisahkan bahwa antara kalimat qalu sampai mimarqadina ini adalah perkataan orang-orang kafir yang ketika di dunia ya
dia itu tidak percaya ya, akan adanya hari berbangkit. Dia menyatakan qalu ya wailana mamba'asana mimar kodina. Nah, ini adalah ucapan orang kafir. Kemudian ada sambutan firman Allah, haza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursal. Ini adalah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yaitu Allah, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan-utusan Allah itu. Jadi hikmahnya saktah di sini adalah untuk memisahkan ya, antara perkataan orang kafir ya, dengan respon Allah yang menjawab ya, pertanyaan orang kafir itu. Haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Baik. Kemudian yang berikutnya juga bisa kita temukan dalam surat Al-Qiyamah ya. Nah, di sana ketika Allah menjelaskan saat-saat ya orang mengalami sakaratul maut, kalla iza balagotit taraqi, kata Allah, sekali-kali tidak apabila roh sudah sampai ke kerongkongan. Wakilaman roh, dan dikatakan siapakah yang bisa menyembuhkan. Ini roh. Nah, ada sakta. Nah, kita sudah belajar di dalam ilmu tajwid ya. Ketika nun mati menghadapi ro itu ya. Itu kan termasuk idgham ya. Betul ya, Bapak Ibu. Ya. Jadi nun mati menghadapi ro itu ya. Dan idghamnya adalah idgham bila guna. Ya. Nah, tapi di sini itu tidak boleh diidghamkan. Jadi tidak boleh dibaca marrok ya. Tidak boleh dibaca marrok ya. Tetapi saktah roh. Sebab kalau dibaca marrok ya, diidghamkan idgham bila guna, maka maknanya akan menjadi rubah, akan dilain. Marrok itu artinya pembuat kuah ya. Tapi kalau man rok itu artinya siapakah rok yang bisa menyembuhkan. Artinya ketika orang sakaratul maut, roh sudah sampai di kerongkongan, di sana tidak ada lagi yang mampu untuk memberikan kesembuhan ya. Tidak ada yang bisa mengobati ya. Karena ajal sudah datang. Wa zanna annahul firaq, kata Allah, dan dia yakin pada saat itu annahul firaq, oh inilah hari al-firaq, perpisahan, yaitu berpisahnya antara jasad dengan ruh. Itulah yang disebut dengan kematian. Nah, ini contoh saktah dalam surat Al-Qiyamah. Kemudian dalam surat Al-Mutaffifin ya, juga ada ya, ayat ke-14 ya. Kalabal rona. Nah, ini dikasih tanda ya. Tanda kuning di sana ya. Biasanya lam kalau ketemu lamati ketemu sama ro itu oleh kita diidghamkan dan namanya idgham mutaqaribain ya. Seperti misalnya firman Allah wakul robi ya, wakul robi ya. Kita tidak membaca wakul robi tapi wakur robi. Jadi lamnya dilebur kepada ro. Itu masuk idgham mutaqaribin. Tapi di sini tidak ya. Pakai saktah. Kalla bal rona ya. Sekali-kali tidak, bahkan ya rona menutupi mereka. Sebab kalau dibaca diidghamkan, kita baca baron ya. Ini maknanya lain juga ya. Baron itu artinya, barun itu artinya daratan, dua daratan. Jadi maknanya sangat jauh. Nah, ini saktah menurut Imam. Nah, kemudian juga kalau terburu-buru ya,
selain mungkin kita malah berhak sakta, bisa jadi kalau terburu-buru kita salah memberikan hak huruf, yaitu mahroznya yang kurang tepat, ya, kurang tepat. Nah, di sini sebagai contoh saja, ya, sebagai contoh saja, di dalam surat An-Naba, ya, surat An-Naba, ya, ayat 20, ya, dan ayat 24, Pak Ibu, ya. Ayat 20-nya wasuyiratil jibalu pakanat saroba. Ayat 24-nya la yazukuna fiha bardaw wala syaroba. Hampir sama apa ya? Saroba dengan syaroba. Nah, ini tentu pelafalannya harus berbeda, ya. Harus berbeda. Karena maknanya beda, ya. Kalau saroba, ya, ini artinya fata morgana, ya, fata morgana. Tapi kalau syaroba itu artinya minuman, ya, minuman. Jadi salah memberikan hak huruf karena mahruznya salah, maka maknanya juga akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya juga kalau kita membaca terburu-buru, bisa jadi terjadi kesalahan kita di dalam kurang tepatnya berhenti dan kurang tepatnya memulai lagi kita membaca. Ya. Nah, di antara yang sering terjadi misalnya ketika membaca surat Idza jaa nasrullahi wal fath, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun. Nah, kadang-kadang suka ada yang membaca mengulangnya itu dari saya dokuluna fi dinillahi afwaja. Jadi dari saya dulu. Nah, ini kurang tepat. Artinya juga akan berubah, akan berbeda, ya. Karena sa ini dari Anas, ya. Jadi kalau mau memulai lagi itu bukan dari sa, ya. Tapi bisa dari yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena kalau dari sa maknanya akan berubah. Sa ini artinya akan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, itu beberapa yang bisa terjadi keliru, ya, kalau kita membaca Qur'annya tidak tartil. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, nah itulah etika ketika seseorang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya, ya, Al-Qur'an bukan hanya mendapatkan pahala ketika dibaca, tetapi Al-Qur'an pun memberikan pahala kepada kita ketika kita mendengarkan Al-Qur'an. Nah, bagaimana etika seseorang ketika mendengar Al-Qur'an? Nah, kalau menyatakan dalam surat Al-A'raf 204, wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah. Wa ansitu, dan perhatikan, la'alakum turhamun. Jadi dari ayat ini, etika mendengarkan Al-Qur'an, yang pertama, dengarkan dan simak. Yang kedua, khusyuk dan menghadirkan hati. Nah, itu saja barangkali untuk sementara, ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan, ya. Mangga Pak Ustadz Lukman. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, barakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustadz Daji sudah memaparkan kajiannya. Alhamdulillah kita menyadari tadi beberapa yang bisa saya tangkap bahwa benar bukti-bukti Al-Qur'an itu luar biasa, ya, sejauh sebelum pengetahuan, ilmu pengetahuan
berbicara tentang alam dunia ini, ternyata Al-Quran sudah berbicara demikian. Jadi mungkin bukan karena Al-Qurannya belum membahas itu, tapi kitanya malah yang belum tahu itu ada di dalam Al-Quran ternyata. Kemudian juga kita pelajari tadi bagaimana etika ketika kita membaca Al-Quran, itu dengan mempunyai wudhu, kemudian tadi membacanya perlahan-lahan, tartil, dan jadi kita bisa pahami ternyata baca Al-Quran itu besar pahalanya, luar biasa kan, 1 huruf 10 kebaikan, makanya mungkin etika ini juga kita harus terapkan sehingga kita betul-betul menghadirkan hati dan pikiran kita ketika membaca Al-Quran. Terus juga kemudian yang 3, yang tadi etika saat sedang mendengarkan Al-Quran. Jadi saat mendengarkan Al-Quran, kita harus mendengarkan dan menyimak, khusyuk menghadirkan hati. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya mengenai ulumul Quran yang tadi sudah dipaparkan, mengenai luar biasanya tadabbur Al-Quran, kemudian etika membaca Al-Quran, etika mendengarkan, dan mungkin mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mangga Bapak Ibu, saya buka untuk bertanya ataupun untuk berdiskusi. Nah, biasanya nih Pak Marioto biasanya suka nanya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Barangkali saya bertanya, tetapi juga barangkali untuk kebetulan diri saya sendiri, Pak Ustadz Haji. Yang pertama, saya khususnya sudah mengikuti pengajian tiap hari yang disebut Dewan Juz. Namun demikian, saya juga tidak lepas dari bimbingan Pak Haji, Pak Asep, dan sepuh mungkin almarhum Pak Mino dulu yang mengajak saya. Sampai dengan saat ini kemungkinan besar bahwa yang saya baca itu mungkin masih ada atau banyak yang salah, walaupun saya juga berusaha untuk mengurangi kesalahan. Kira-kira bagaimana ya Pak, apa yang saya lakukan ini terhadap yang digariskan untuk aturan membaca Al-Quran, barangkali itu Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung barangkali Pak Ustadz Lukman. Mohon bangga Pak Ustadz. Ya, tur nuhun Pak Marioto ya. Ya alhamdulillah ya kita sudah lama ya memulai mengkaji belajar Al-Quran ya, dan insya Allah setiap yang kita lakukan ini akan menjadi amal kebaikan ya bagi kita ya. Jadi tidak ada yang sia-sia meskipun misalnya banyak kekeliruan, termasuk saya sendiri juga pasti banyak kekeliruan, tapi karena itu bukan ketidaksengajaan ya insya Allah ya Allah akan memaafkan kita. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita jangan merasa puas dengan apa yang sudah kita miliki sekarang ya. Tapi kita terus belajar ya, baik belajar membacanya ya supaya tidak keliru ya tadi tajwidnya termasuk mahrojnya, dan terus belajar juga sampai kepada tadaburnya, makna ayatnya ya. Nah, kalau kita diibaratkan ya Al-Quran itu bagaikan suatu lautan ya. Ketika kita melihat suatu lautan ya, ada ombaknya yang luar biasa indah ya. Itu baru permukaan. Ketika ada orang yang setelah melihat ombak itu dia mencoba untuk menyelam ya ke dalam lautan, ternyata dia melihat suatu keajaiban yang luar biasa ya.
keajaiban yang luar biasa. Jadi laut itu bukan hanya indah di permukaan, tetapi ketika diselami maka luar biasa indahnya. Nah, Al-Quran lebih daripada itu. Mendengarkannya saja sudah merupakan suatu keindahan bagi kita. Dan mendengarkan itu adalah ibadah, membaca ibadah. Apalagi kalau kita sudah berusaha untuk menyelami apa yang ada dalam Al-Quran. Gitu. Nah, dulu pernah saya membaca sebuah buku, ya. Ada seorang yang menyusun suatu disertasi, ya, dan dia masuk ke suatu perpustakaan, ya. Dia membaca berbagai macam buku, ya, termasuk di dalamnya itu ada sebuah buku yang dia baca, dan buku itu, ya, permulaan di mukadimahnya itu yang mengagetkan dia, yang artinya buku itu adalah buku ini katanya, atau kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ternyata buku yang dia baca adalah Al-Quran. Dan dengan kata-kata ini dia merasa kaget, merasa kagum, loh kenapa ini buku seperti ini? Karena dia adalah asalnya orang kafir. Biasanya buku-buku yang kita kenal di pendahuluannya itu adalah menyatakan permohonan maaf, ya. Barangkali dalam penyusunan buku ini ada kekurangan, ada kekeliruan, maka mohon kritik dan saran. Tapi buku ini la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk yang. Nah, dia jadi kaget ini, penasaran. Ini buku apa, kata dia? Buku apa ini? Akhirnya karena penasaran dengan pendahuluan itu yang tidak ada keraguan di dalamnya, dia makin penasaran. Kemudian dia gali, terus digali sampai tamat. Akhirnya dia subhanallah dengan izin Allah, ya, dia masuk Islam. Itu berawal dari yang tadi. Dia merasa kaget dan takjub, buku apa ini? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ini yang memancing dia. Nah, jadi Al-Quran ini, ya, makin diselami, makin dipelajari, maka orang makin larut, ya, dalam keindahan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, insya Allah Pak Marioto, ya, kalau kita ada kekeliruan, ya, tetap kita akan mendapatkan pahala, ya. Tapi tetap kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Insya Allah tidak ada yang sia-sia. Dan insya Allah kita akan terus, ya, belajar Al-Quran. Saya juga sama belajar, Pak. Mungkin begitu, Pak, sementara. Cukup mungkin Pak Marioto penjelasannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Mangga kepada Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi mengenai kajian kita malam ini. Nih, udah unmute katanya ini Bu Ani mungkin ya mau bertanya, udah unmute. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tuh baca, ya, insya Allah tiap hari perkara baik dan benarnya atau salahnya, walau alam, hanya Allah lah yang bisa menilai. Tapi kalau menurut saya, di samping membaca dan mengerti tafsirnya, ya harus mengerti tafsirnya, karena masalahnya yang dari la aja begitu besarnya dampaknya gitu kepada arti yang sebenarnya, sehingga kalau menurut saya padahal cuma la gitu, hanya salah dengan mahrojna atau panjang pendeknya gitu, yang mestinya panjang dibaca pendek sehingga berubah arti. Kalau menurut saya itu benar-benar harus mengerti banget arti atau makna dari Al-Quran itu sendiri. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Ustadz bilang kalau sakaratul maut itu
kalau udah sampai di kerongkongan tidak ada yang bisa membantu dan tidak ada yang bisa memberikan bantuan doa atau apapun. Bagaimana halnya dengan orang yang mati suri? Mati suri itu sampai ada yang lama, berbulan-bulan, ada yang seminggu, tapi dia hidup kembali normal. Itu gimana Ustadz hubungannya mati suri dengan apa tadi sakaratul maut yang udah sampai kerongkongan? Itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, turun Bu Hajah, atas patarasanana ya. Untuk membaca yang benar ya itu tidak tergantung kepada pemahaman kita ya. Jadi walaupun kita tidak paham ya membaca itu karena sudah tercantum dalam bacaan itu bisa kita lakukan Bu. Ya. Kemudian karena bisa jadi begini, orang baca Quran bagus ya, mahrosnya, panjang pendeknya, tapi tidak paham ya. Ya. Tidak paham. Ya, itu. Kemudian yang kedua tentang mati suri ya, mati suri. Ya. Mati suri. Kaitannya dengan yang tadi bahwa Allah berfirman, kalla iza balagatit taroki wa qila man rok wa zanna annahul firaq wal tapatisaku bisa. Jadi ketika roh sudah sampai di kerongkongan dan katakan wakila man roh, siapakah yang bisa menyembuhkan? Artinya tidak ada yang bisa menyembuhkan ya. Nah, mana barangkali kaitannya dengan orang yang mati suri Bu ya gitu ya, Pak Haji. Ya. Mati suri artinya dia hidup kembali gitu ya. Iya, hidup kembali. Hidup kembali. Nah, orang yang mati suri ya berarti dia belum saatnya ya untuk mati ya. Mati beneran. Jadi belum saatnya ya belum saatnya untuk mati yang sesungguhnya ya. Itu. Iya. Dan makna mati suri pun ya saya masih awam Bu ya, masih awam ya. Masih awam itu seperti apa? Apakah memang ruhnya itu sudah lepas ya? Atau hanya kehilangan kesadaran gitu ya. Nah, yang jelas ketika kita mati suri misalnya, kemudian setelah sekian hari atau sekian bulan hidup kembali, nah ini menunjukkan bahwa memang dia itu belum ditakdirkan untuk mati. Bukan berarti ada yang menyembuhkan selain Allah ya, sehingga bisa hidup kembali ya, gitu. Iya. Karena tidak ada orang yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati ya, kecuali sudah kita bahas mukjizatnya Nabi Isa ya. Nabi Isa. Itu pun mukjizat karena di ayat itu biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sebagai mengkanter ya kesombongan kaum Nabi Isa pada saat itu. Teknologi kedokterannya luar biasa ya. Mereka kalau ada yang sakit diobati sembuh. Nabi Isa itu bukan yang sakit sembuh, tetapi yang meninggal pun dihidupkan. Ini mukjizat. Nah, jadi kembali kepada Patarasana tadi, berarti orang yang mati suri itu belum saatnya untuk mati. Itu. Walau alam bisawab. Kalau rumah sakit kan mungkin ada istilahnya itu koma gitu Pak. Istilahnya itu koma kalau di rumah sakit itu koma berhari-hari, berbulan-bulan. Kadang ada yang lebih 1 tahun. Ya. Berarti belum sampai titik kalau begitu. Iya.
Di koma Ya. bersambung. Masih koma, Kalau belum sudah ada titik. koma. Iya, Kalau koma iya kan masih, betul. kalau koma kan Istilah dokter kan koma. masih ada. Ya, Iya, artinya kalau koma itu kan belum selesai, masih ada iya. kesinambungan ya. Kalau Belum sudah titik. titik baru berhenti kan. Ya. Tuh. Itu padahal Ya. cuman anget aja gitu badannya, katanya koma gitu. Terus Iya, iya. kalau dicabut rohnya itu kan sampai kerongkongan. Nah, kalau udah dari kerongkongan itu udah titik kali Pak ya, udah lepas dari kerongkongan udah titik. Kalau anget itu berarti Iya. masih koma. Kan? Iya. Nah, berarti dia masih belum meninggal kalau gitu ya. Belum, Ya. iya. Hmm. Cuman istilah aja, koma sama mati suri. Ya, istilah kita ya. Jadi koma Iya. itu kan belum meninggal, Bu ya. Iya, Dan tidak boleh orang yang cuma dikuburkan. iya. Hmm. Ya. Ya, itu aja. Pak kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak Ja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ini banyak bertanya karena ingin tahu banyak. Pak, saya Ya, kayaknya bagus. mungkin Saya Bu. Pak Ustadz Alhamdulillah. Lukman mungkin Saya saya banyak. setiap ada pengajian kayaknya cuma saya, kalau perempuan itu saya juga suka kadang malu ya Pak. Tapi gimana ya, karena Alhamdulillah. saya ingin tahu lebih banyak gitu. Betul, saya Bu. Saya, Bu, ya. Sama Pak. juga mungkin Pak Ustadz ada ya dalam metode belajar Al-Quran itu istilahnya talaki ya. Kita membacakan di depan orang yang lebih mahir membaca Al-Quran daripada kita gitu. Baik itu bacaan ataupun setoran hafalan. Sehingga nanti bisa dikoreksi. Kadang-kadang kita nggak nyadar pas bagian segitu kalau nggak ada yang membantu mengoreksi orang lain itu kadang-kadang kita nggak sadar, oh itu kelewat atau itu kayak tadi terlalu panjang atau terlalu pendek. Itu jadi kita bisa diingatkan gitu. Jadi memang kalau bisa mungkin Bu Ani ada jadwal beberapa talaki gitu, bisa online juga bisa mungkin ya lewat video call atau WhatsApp call gitu ya, bisa. Saya pun kemarin ikutan yang apa itu Quran call, jadi di telepon gitu, by phone saya disuruh baca, nanti kalau ada keliru langsung dibetulin gitu. Iya, ya, saya juga pernah dulu di radio gitu, pernah sama Ustadz siapa gitu. Bergabung di radio tapi bukan di ini gitu. Terus saya baca, kemudian Ustadz itu yang membetulkan ya, udah kurang lebih Bu 90% dia nilai gitu. Ininya yang kurang. Ya maklum lah sedikit. Mohon saya Bu. Ya saya Bu. Iya. Ya, bangga Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi ya. Mangga pilih tetap mangga dugi ka dieu Pak Ustadz Lukman. Oh, mangga saya mohon mangga Pak Ustadz Daji kanggo dilajengkeun mungkin ada penutup closing statement ataupun penutup doa mangga atau kanan. Ya. Ya Bapak Ibu Rahmatullah ya, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya ya. Amin, amin. Dalam setiap kajian ilmu itu ada 3 target yang harus kita miliki ya. Yang pertama adalah tajwidul ulum. Jadi setelah kajian dimanapun kita ngaji itu tajwidul ulum, penambahan wawasan kita, penambahan ilmu, kemudahan ilmu kita bertambah. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan diri, pembersihan jiwa kita. Mudah-mudahan setiap kajian kita, setiap kita ngaji, dimanapun kita ngaji, maka rohani kita semakin bersih, ya. Bersih dari sifat yang tidak baik dan bersih juga dari dosa dan kesalahan kita.
Kemudian yang ketiga adalah tarqiyatul amal. Mudah-mudahan setiap kita ngaji dimanapun, bukan hanya ilmu yang bertambah, bukan hanya jiwa saja yang bersih, tetapi amal ibadah kita juga semakin meningkat. Nah, jadi itu target setiap kajian kita. Bapak Yudhullah, terakhir mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi fatiros samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah wa Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbil izzati wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Haji. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Rukman. Terima kasih. Sama-sama. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kita telah mengakhiri pengajian kita. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami ini sebagai pembawa acara pasti ada kesalahan, mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu lagi di pengajian online Jumat depan. Maka Bapak Ibu, mohon izin untuk dimatikan ruangannya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Lukman. Sami-sami Pak. Mandi.